Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Serba Serbi Kehidupan bersama Chris Warubo. Kali ini kita berbincang-bincang dengan Abang Analisa sebuah. Analisa Jibua, penerjun payung dari militer yang membawa salam Yahoo dari udara. Bang Jibua, kalau boleh bisa perkenalkan diri dengan teman-teman kita. Baik Bang, nama saya Analisa Sebuah, pangkat Sersan 2. Kebetulan pada saat ini saya berdinas di Makosrat di Bintal Kerohania. Emang sebelum itu saya berdinas kurang lebih 14 tahun di Brigif Pararedot 17. Dan setelah saya kemarin melaksanakan pendidikan, puji Tuhan saya diberikan kesempatan untuk beralih golongan, sehingga saya mendapatkan surat perintah terbaru untuk melaksanakan penugasan di Bintal Kostrat. Berarti Bang Jibua sekarang di Makostrat ya? Di Makostrat. Apa kabar Bang Jibua? Puji Tuhan, kabar baik. Luar biasa. Ini kemarin saya dapat foto penerjun payung yang ada tulisan Yahoo. Jadi saya penasaran banget nih Bang Jibua. Setelah saya telusuri hampir 2 tahun yang lalu, dan ternyata inilah dia teman-teman yang mengibarkan salam Yahoo dari langit bersama Abang Jibua. Kita puji syukur ya kita bisa ketemu di sini. Dan juga ya kan udah meluangkan waktu jauh-jauh Abang datang ke daerah Jakarta Selatan ini ya, tapi itu bukan daripada kekuatan kita. Semua itu adalah anugerah. 2007 setelah tamat SMA saya merantau ke Jakarta, Pak. Emang ada niat Bang ya, ada niat untuk mendaftar sebagai tentara. Prosesnya itu mungkin sekitar kurang lebih 3 bulanan lah. Sampai di Jakarta langsung ngurus berkas-berkas, seperti kan di sini kan harus domisili di Jakarta. Kebetulan waktu itu saya berdomisilinya di Bogor, tapi daftarnya di Jakarta, Bang. Gitu Bang ceritanya. Nah, tapi itu mungkin daripada dorongan daripada keluarga gitu, dari teman-teman gitu yang memberikan motivasi gitu. Jadi salah satu dalam hal itu Bang, ya kan yang lebih berjasa Bang ya, istilahnya kan saya masuk tentara itu di situ Bang, ada abang saya Bang. Itu kebetulan dia tinggal di nomor berapa itu? Nomor 1. Bang Sulung ya? Iya Bang Sulung itu. Namanya Aminesi Jibua. Jibua ya? Jibua juga gitu. Jadi kebetulan mereka juga merantau di daerah Bogor gitu. Berarti mereka duluan di sini ya? Sudah duluan Bang. Duluan ya. Nah, jadi mereka berusaha juga memberikan semangat kepada saya gitu, bahwa karena kami ini 3 orang Bang, laki-lakinya. Kalau sebenarnya kami ini 5 bersaudara, perempuan 2, saya anak keempat. Nah, jadi laki-laki ini tinggal saya, itu harapannya. Jadi abang saya ini emang awal abang saya ini juga pernah bercita-cita jadi seorang tentara, tapi gagal. Akhirnya karena dia gagal itu Bang, akhirnya kan dia mengharapkan gitu. Ya ada paling nggak adiknya lah, karena dia istilahnya Bang dia nggak bisa, ya setidaknya adiknya gitu. Dan dia memberikan saya dorongan dan motivasi dan segala macam Bang. Akhirnya kan saya mencoba Bang. Gitu. Saya memberikan lamaran saya, itu mendaftar, mengikuti beberapa tahap seleksi dan segala macam, baik visi dan segala macam, karena saya juga istilahnya Bang datang ke Jakarta tidak ada bekal sama sekali Bang. Itu baik dari visi, dari segi apa saya tidak punya Bang. Karena kenapa gitu? Keluar dari SMA
langsung merantau. Hmm. Tiba-tiba nyampe di Bandara Soekarno-Hatta dia jemput. Nah, dia menyampaikan besok kamu daftar. Lah kaget saya bang gitu, lo mendaftar di mana ini? Tuh, ya kan dia ngasih tahu. Tuh lah, dalam tahapan itu bang, istilahnya kan saya berlatih renang, lari dan segala macam. Karena kan apalagi situasi di sini bang, tuh suasana di Jakarta dengan di Nias itu sangat-sangat jauh beda bang. Akhirnya saya berlatih renang, lari dan segala macam. Jadi puji Tuhan bang, saya melewati beberapa proses tahapan itu ya puji Tuhan saya langsung jadi, sehingga kami masuk pendidikan 2007, kami dilantik 2008. Jadi begitu bang, setelah kami dilantik jadi seorang prajurit, itu tahap untuk pendidikan pertama itu 5 bulan. 5 bulan bang. Jadi kita dari sipil gitu untuk masuk jadi seorang tentara itu, misalkan kita harus digembleng dari awal dulu. Jadi biar bisa merubah karakternya kita, sifatnya kita dan segala macam harus dirubah. Jadi ganas. Nah, jadi setelah itu bang baru masuk di kejuruan. Nah, jadi di tentara itu berbagai macam kecabangan bang. Ada kavaleri, ada kesehatan, ada zipur, ada infanteri. Jadi kebetulan saya masuk di kebagian infanteri. Infanteri adalah satpurnya. Jadi kita mainnya di hutan terus bang. Nah, beda kalau seandainya di Yonkes. Yonkes itu ya emang sebagian ada juga kalau seandainya tugas dia sebagian ada ikut. Tapi dia lebih dominan dia di kota. Nah, tapi kalau kita infanteri ini ya kan tiap harinya kita itu kalau ini ya di medan perang. Kalau dibilang itu pasukan jalan kaki, Bang. Nah, setelah Bang Jibo ini udah handal nembak musuh ya. Kalau perang. Nah, karena kalau tentara itu Bang harus jago nembak. Gitu. Jadi kalau dibilang itu satu peluru satu nyawa. Itu kalau bidiknya kepala harus kena kepala. Gitu. Nah, enggak, jadi itulah gitu. Jadi jangan nanti bidiknya kepala kenanya di kaki, itu rawan itu bang. Jadi setelah itu bang masuk kita ke Juruan selama 3 bulan. Nah, setelah itu, setelah penutupan kita ada waktu itu bang ada dari Kopassus, dari Kostrat datang untuk nyeleksi. Gitu. Jadi saya bingung bang gitu, aduh ini dibilang Kostrat apa itu namanya latihannya keras, begitu juga Kopassus. Aduh mana ini? Itu apakah saya masuk Kodam apa gimana? Jadi saya bilang saya pernah dengar bang bahwa Kopassus sama Kostrat itu adalah katanya itu pasukan elit, gitu. Jadi saya juga pengen bang, gitu, karena saya orangnya penasaran bang, gitu, ya. Penasaran gitu, seperti apa sih, gitu. Akhirnya kan datang dari Kopassus bang, saya ngikutin, tes, gitu. Nah, datang lagi dari Kostrat, saya ikut lagi, gitu. Nah, akhirnya pada saat setelah kita menjalankan pendidikan, itu di tahap kejuruan itu bang. Kita dilantik di situ, akhirnya kita masuk di kesatuan masing-masing. Ya puji Tuhan pada saat itu bang, saya masuk di Kostrat. Ternyata pas pembacaan nama, masuknya di Kostrat. Tapi saya pikir itu dimanapun itu, yang penting kita melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya puji Tuhan lah akan ada hasilnya. Ya. Jadi setelah itu bang, saya dilempar ke Kostrat. Kita istilahnya itu kan masuk di tampung dulu di divisi 1. Nah, kita di divisi daerah Cilodong. Jadi ya mungkin sebelum itu ya biasa pengenalan, ya kan, tradisi, penjemputan Kostrat, dan di situ kita
digembleng lagi menjadi seorang prajurit Kostrad. Nah, setelah kita beberapa lama di situ Bang, di divisi 1 gitu, akhirnya dibagi lagi Bang beberapa satuan. Nah, setelah beberapa satuan itu akhirnya saya dilempar ke Brigif 17 yang di Cijantung, yaitu dulu namanya itu adalah lintas udara, Brigif Linut 17 gitu. Jadi saya masuk di situ. Jadi kalau orang itu menanyakan ke saya, "Bang, di mana dinasnya?" Saya bilang di lintas udara, dikirain saya angkatan udara gitu. Padahal salah satu dari angkatan darat itu juga khususnya di Kostrad dia juga mempunyai pasukan khusus seperti pasukan peterjunnya itu di Brigif Linut 17. Sekarang udah berubah namanya jadi Brigif Para Rider 17. Berarti pantesan nih Bang Jebua bisa terjun ini. Ya. Nah, jadi setelah itu Bang, misalnya kan saya masuk di Brigif 17. Ya biasa seperti awal di mana satuan baru kita pasti ada penyebutan, ada tradisi dan segala macam. Akhirnya kita digembleng lagi di situ Bang. Misalkan dikasih doktrin seperti apa di satuan itu. Akhirnya pada 2019 saya melaksanakan yaitu pendidikan terjun para dasar. Gitu. Kurang lebih hampir 2 bulan. Gitu. Jadi prosesnya itu Bang, kemarin itu nggak langsung istilahnya kan langsung bisa saya bawa bendera, tidak Bang. Jadi benar-benar itu perlu prosesnya. Itu di tahun 2009 itu saya melaksanakan pendidikan para dasar. Jadi di ketinggian itu kalau seandainya para dasar itu Bang hanya kurang lebih 600 meter ketinggiannya. Jadi kita lompat langsung payungnya itu ngembang gitu. Jadi kita nggak buka parasutnya. Jadi kita lompat langsung otomatis parasutnya itu ngembang. Jadi pulanglah kita dari sana Bang. Setelah pendidikan para dasar berarti sudah kita sah menjadi seorang pasukan lintas udara. Oh begitu persyaratan, salah satu persyaratannya. Iya Bang. Jadi yang masuk di Brigif 17 itu Bang namanya aja pasukan lintas udara. Jadi dia harus sudah bisa terjun, udah pernah ikut pendidikan terjun. Jadi nggak sembarangan masuk di situ Bang. Sedikit bisa kan? Enggak Bang. Jadi harus kita pendidikan dulu. Pendidikan dulu baru. Nah, setelah saya pulang dari sana Bang, barulah gitu saya ditempatkan. Ditempatkan itu di Brigif 17. Nah, kebetulan awalnya itu dari 2009 saya ditempatkan di Brigif 17. Jadi dasarnya saya itu Bang, saya di bagian dulu itu di staf operasional. Itu saya di staf opnya yang mengatur kegiatan. Gitu. Jadi setelah sekian lama berapa tahun saya di situ Bang, akhirnya saya masuklah di Kompi Pandu Udara. Dulunya itu adalah peleton pandu udara. Akhirnya saya masuk di peleton pandu udara. Itu jadi disitulah saya mendapatkan kesempatan itu untuk melanjutkan untuk mengikuti seleksi pendidikan free fall atau terjun bebas militer. Nah, jadi karena saya berpikir, aduh, ini saya mampu nggak? Gitu. Karena yang nanti kita berangkat ke sana itu Bang, itu jatah dari Kostrad itu paling banyak itu 10 orang. Satu kesatuan itu? Enggak Bang, jadi Kostrad itu ada divisi 1, ada divisi 2. Sekarang udah bertambah lagi ada divisi 3. Nah, jadi apakah saya ini mampu? Karena kan di Brigif 17 itu dia juga membawa 3 batalion. Dan itu orang-orang batalion itu Bang, orang-orang atlet semua. Gitu. Jadi saya harus bersaing. Gitu. Jatah Brigif 17 itu Bang, itu hanya 3 orang. Dari Brigif itu? Brigif 17. Gitu.
2 orang utama, 1 orang cadangan. Itu. Saya bilang apakah ia mampu? Saya itu. Jadi kita itu Bang di seleksi itu ada sekitar 10 orang dari BSU 17 itu. Yang diseleksi itu apa Bang? Itu lari. Semap apa itu? Push up, sit up dan segala macam. Ya kalau kita istilahnya kan kita berpikir Bang ya, istilahnya kan satu dengan umur Bang ya. Udah kemarin tuh udah umur 29 tahun. 29 tahun. Iya, itu. Apakah saya mampu menandingin yang umurnya masih 20? Nah, itu yang jadi prosesnya ini Bang. Aduh, ini gimana ini? Yang muda kan masih sinergi itu. Segar-segar gitu Bang. Nah, akhirnya kan saya juga punya satu motivasi Bang. Gitu. Saya bilang, kenapa teman saya itu bisa, kenapa saya tidak bisa? Itu tuh kalau saya Bang. Betul. Gitu. Suatu motivasi bagi saya itu dia gitu. Kalau dia bisa, kenapa saya tidak? Gitu. Kalau dia makan nasi, saya juga makan nasi, berarti saya bisa. Jadi puji Tuhan waktu itu Bang kita diseleksi Bang. Jadi kita lari itu 3.200 itu saya masih mencapai 13 menit. Jadi dihitung nilainya semua dengan semapta A dengan semapta B-nya nyampe 89. Akhirnya berangkatlah kita seleksi lagi. Jadi bukan hanya dari satuan Bang, berangkat lagi. Masih melalui seleksi lagi. Ya, kita berangkat di Angkatan Udara melaksanakan chamber. Itu apa itu? Jadi mengecek untuk ini Bang, chamber itu untuk ngecek telinga kita. Jadi nanti kita masuk di suatu tempat itu. Jadi ada nanti tekanan ibaratkan pesawat itu sampai 3.000 feet gitu. Nah, jadi pada saat dia naik, jadi di telinga kan terasa sakit Bang. Nah, jadi kalau seandainya telinganya kita itu sudah istilahnya kan nggak bagus, kalau kita menahan biar kita tetap lulus Bang, itu nanti akan berdarah Bang. Ada efeknya ya? Ada efeknya Bang, pecah Bang telinganya. Itu karena nanti kalau yang kita tempuh ini yaitu pendidikan terjun bebas militer. Jadi kita terjun dari ketinggian. Gitu. Jadi nanti biar kedepannya juga istilahnya kan hanya karena keinginan kita untuk mengikuti pendidikan tersebut Bang, karir kita ke depan akan terhambat. Ya, betul. Nah, akhirnya kan selesai tahap itu Bang, ya puji Tuhan istilahnya kan bisa saya lalui sehingga kami berangkat ke Pusdipasus lagi mengikuti pendidikan itu kurang lebih 2 bulan. Gitu. Jadi kita di sana juga digembleng, kita terjun selama 1 bulan. Itu aja kerjanya tiap hari. Terjun terus. Nah, naik pesawat, terjun gitu. Ya. Jadi emang dari awalnya Bang, istilahnya kan saya berdinasnya di Brigif 17 di sekarang udah jadi kompi Bang. Jadi kompi Pandu namanya, kompi Pandu. Karena dia sekarang itu di bawah naungan Dem Pandu Taika. Ya, jadi kita cuma di dalam situ kita ada beberapa kompi, yaitu ada kompi Markas, ada kompi Intai, ada kompi Pandu. Jadi beda-beda. Satu kompi itu dia beda fungsinya dia. Kayak Pandu, ya dia khusus untuk kualifikasinya apa? Pandu. Tugasnya dia seperti apa? Nah, jadi salah satu tugas seorang pandu udara itu adalah melaksanakan infiltrasi untuk menerjukan pasukan besar. Dia mendirikan DZ, itu contohnya kita melaksanakan penerjunan malam, itu untuk besok untuk menerjukan pasukan besar. Jadi pandu itu kalau dibilang itu Bang emang berat. Karena kalau seandainya pandu ini gagal, berarti pasukan besar tidak bisa terjun. Gitu Bang. Jadi selama ini Bang saya berdinas di Brigif 17. Setelah kemarin itu saya sekolah Bang, itu saya diberikan kesempatan Bang ya, untuk sekolah. Jadi saya punya tekad itu juga Bang, kalau bisa sekali jadi. Nah, yang puji Tuhan kemarin Bang saya diberikan kesempatan untuk sekolah merubah golongan Bang.
gitu. Akhirnya puji Tuhan langsung jadi naik pangkat gitu. Nah, akhirnya saya istilahnya bang udah cukup lah saya di satuan tempur. Saya lah ya kan cari pengalaman. Kebetulan saya diminta di Bintal Kostrat. Nah, di bagian kerohanian bang. Nah, jadi istilahnya kan juga di situ bang. Ya sesuai dengan negara kita ini, yaitu di situ ada 5 agama bang. Ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Protestan, dan ada Katolik. Jadi Islam. Ya saya termasuk salah satu lah. Dan itu saya masuk di Bintal Kostrat. Jadi kegiatan kita di sana itu bang, saat ini ya, saya kan menyelenggarakan datang ke Satuan Bawah untuk memberikan ceramah pembinaan mental kepada prajurit sekaligus persit, apalagi kepada satu-satuan yang melaksanakan tugas. Jadi kita memberikan ceramah rohani bang, begitu bang. Jadi di dalam tentara jadi penceramah juga Oke Bang Jibwa, saya sudah lama mencari siapa sih yang bisa punya inisiatif untuk membawa salam Yahoo itu di udara, dan ternyata saya sudah langsung ketemu sama Bang Jibwa, suatu kesempatan yang sangat indah sekali. Terima kasih Bang Jibwa ya, bersedia ditemuin ya. Sama-sama Bang. Bang Jibwa, saya mau nanya ini, itu dari inisiatif sendiri atau dari teman-teman saudara kita adanya, atau memang dari kesatuan untuk mempersilahkan bisa bawa bendera daerah masing-masing? Apakah itu hanya daerah kita atau ada daerah? Jadi sebenarnya itu bang, itu kan di dalam satuan itu bang kita beragam-ragam. Dari ada dari Nias, gitu, ada dari Papua, bermacam-macam suku bang. Jadi saya lihat itu bang, mereka membawakan apa itu namanya bang, logo daerahnya masing-masing. Jadi kalau di situ bebas bang. Begitu ya? Bebas bang. Dia menyebarkan foto anaknya pun tidak masalah bang. Tidak masalah bang. Gitu. Dia berbuat apa. Jadi kemarin itu bang saya berpikir gitu, saya sendiri orang Nias. Di situ kebetulan saya sendiri. Itu di Pandu itu. Yang sudah berkualifikasi Freefall di BRICS 17. Memang beberapa orang Nias itu yang berdinas di situ, tapi dia masih belum memiliki kualifikasi Freefall, yaitu terjun bebas militer. Memang dari saudara-saudara kita juga dari Nias yang berdinas di Kopassus sudah ada yang sudah berkualifikasi Freefall. Nah, jadi karena saya juga berpikir bang, nggak selamanya saya berdinas di Kompi Pandu ini, gitu. Setidaknya juga saya punya kebanggaan tersendiri bang, gitu. Saya bisa mengibarkan bendera Kepulauan Nias, gitu. Nah, jadi waktu itu bang saya berpikir, tapi cuma saya sendiri, apakah iya saya bawa bendera sendiri? Saya kameramen sendiri kan nggak bisa juga bang. Aduh gimana ya? Nah akhirnya saya minta tolong lah sama teman saya bang. Berarti yang 2 orang di samping itu bukan orang Nias? Bukan itu. Yang satu dari Makassar, yang satu dari Jawa. Nah kameramennya dari Makassar. Jadi kami itu 4 orang jadinya bang. Kami 4 orang itu, jadi saya dulu minta tolong gitu, bang. Bentuknya minta tolong. Minta tolong gitu, bang. Tolonglah gitu. Gitu. Kalau saya ada orangnya 1 orang lagi bang, tahu videoin saya, biar saya kibarkan bendera dulu gitu. Nah, cuman pada saat itu bang, saya kan jadi kendalanya gini bang. Kita Pulau Nias ini ada beberapa kabupaten bang. Jadi adat di sana itu atau rumah adat di sana itu beda-beda bang. Kebudayaan atau rumah adatnya Nias Utara, Nias Barat, dan
pun kalau dibilang itu Gunung Sitoli kota ya, kan beda sendiri dia, gitu. Akhirnya takutnya nanti saya membawa Nias Barat, gitu. Loh kok kamu bawa rumah adat Nias Barat, kamu dari mana gitu. Nah, jadi suatu juga bahan pertimbangan kepada saya bang pada saat itu. Akhirnya pada saat pertama kali itu bang nggak jadi. Pernah ditunda? Pernah saya tunda bang, nggak jadi karena saya takutnya nanti menyinggung perasaan orang lain bang, gitu. Saya nggak mau. Nah akhirnya kedua kalinya bang, udahlah gitu. Karena mungkin beberapa tahun kemudian nanti akan saya pindah. Karena emang udah rencana akan saya pindah bang, gitu. Nah akhirnya saya memutuskan bang, saya desain lah itu suatu rumah adat dan foto lompat batu. Akhirnya saya pandukan jadi satu, rumah adat belakang dan lompat batu depannya. Akhirnya saya bikinlah banner. Banner itu kalau nggak salah itu bang, karena kita yang 3 orang yang ngebawa itu 180 kali berapa itu kemarin, yang penting hampir 2 meter ya? Ya kalau tingginya 2 meter bang, kalau nggak salah itu 80 ini ya lebar. Jadi karena awalnya sudah pernah saya minta tolong kan aku juga nggak enak lagi bang, gitu. Karena kemarin kan nggak jadi, gitu. Lagi. Jadi ya ada rasa malunya juga bang, gitu. Tapi karena keinginan saya itu bang, gitu. Kan saya juga mau pengen memajukan budaya Nias gitu. Dengan cara apa gitu? Saya ini tentara gitu. Saya nggak bisa berbuat apa-apa bang. Cuman dengan itu udahlah setidaknya saya bisa mengibarkan ciri khas budaya orang Nias ini melalui darah gitu. Jadi biarlah satu merupakan satu kebanggaan sendiri juga untuk saya bang gitu. Karena juga saya sharing sama abang saya yang di kampung. Kebetulan abang saya yang di kampung ini adalah dia seorang PNS juga ya, kalau bilang kan. Dia berdinas di Inspektorat Nias Utara. Saya sharing kepada dia, gitu bang, bisa nggak gitu. Awalnya kan dia kurang setuju, gitu. Kenapa ya? Ya mungkin karena apa itu namanya, rumah adat di Nias itu beda-beda bang. Oh, dasar itu takutnya nanti salah persepsi gitu. Tapi saya bilang tidak lah, gitu. Saya harus gitu. Nah akhirnya kan saya minta tolong lagi bang kepada yang tadi kami 4 orang bang. Jadi kebetulan samping kiri kanan saya itu bukan orang Nias bang. Akhirnya saya minta tolong kepada mereka, bang tolonglah saya gitu, ambil bantu saya mau membawa bendera apa gitu, budaya dari sana, yaitu ciri khas budaya dari Nias itu ada lompat batunya dan rumah adat gitu. Akhirnya mereka menolong saya bang, yaitu ada kameramen 1 dan kami 3 orang yang membawa bendera. Jadi kami berempat bang tadinya gitu bang. Luar biasa sekali Bang Jibua. Yang harapan Bang Jibua dengan mengibarkan bendera lambang atau logo kita yang sering kita pakai sebagai budaya adat Nias, harapan Bang Jibua dengan atraksi demikian bagaimana Bang Jibua? Harapan saya sih bang untuk kedepannya gitu, saya juga istilahnya kan memotivasi untuk khususnya bang ya, untuk pemuda, anak-anak Nias itu, generasi muda bang, biar lebih bermotivasi gitu bang, istilahnya kan bahwa punya rasa kebanggaan tersendiri sebagai anak Nias. Ya, setidaknya kita bisa mengharumkan nama orang Nias dari segala ya gitu, iya bang gitu, baik dari olahraga dalam bentuk, karena terjun ini kalau dibilang itu juga sifatnya olahraga bang gitu. Ini bukan khusus untuk militer saja, tapi untuk terbuka untuk umum bang. Pada sipil juga terbuka. Jadi anak-anak Nias juga ini bisa bang gitu. Event-event nanti untuk melaksanakan terjun, untuk jadi atlet bisa bang gitu. Jadi bukannya istilahnya kan khusus tentara, tidak bang.
Jadi siapa anak Nias pun yang nanti ini berkeinginan tidak masalah bang, gitu. Biaya terjun itu Nah kalau seandainya biaya terjun itu ya lumayan bang. lumayan, kira-kira nominal Gitu. tahun ini lah berapa itu? Nah, kalau seandainya kalau kita militer bang ya, kayak kita tentara itu kalau kita emang sudah ada programnya dari pemerintah gitu. Jadi tidak ada dipungut biaya. Tapi kalau seandainya sipil itu ada biayanya bang. Nah, mungkin kalau seandainya sipil itu bisa sekitar 10 jutaan lebih bang. Satu orang. Ya. Satu orang gitu. Jadi dia istilahnya kan, tapi beda bang kalau seandainya umum dengan militer itu beda. Itu cuman lebih enak umum. Ya, cuman yang itu tadi gitu. Ya istilahnya kan yang satu yang kita siapkan mental bang. Gitu bang. Menjiwa. Ini kan saya kemarin pas lebaran, libur lebaran kemarin itu saya sama keluarga besar ke liburan ya ke Taman Mini ya. Iya. Nah di Taman Mini itu ada ski lift tuh yang listrik. Iya. Digantung di tali itu kan. Iya. Sama anak saya Anjeli sama mamanya, kami main lah di situ bertiga. Iya. Itu paling berapa meter ya di atas ya Taman Mini? 25 lah. 25 meteran ya. Nah saya sama mama Anjeli itu melihat ke bawah itu, gimana ya, nggak sanggup. Jadi biar, tapi Anjelinya kagak takut, emang dia. Nah saya buat menutupi rasa takut saya sama biar dia ketahuan sama anaknya, saya pura-pura nyanyi aja, padahal dalam hati kapan jatuh ya. Itu baru skill Taman Mini Bang Jiwa. Nah Bang Jiwa kan dari pesawat langsung lepas dari pesawat ke udara bebas, itu adrenalinnya nyalinya bagaimana itu bang? Sampai seberani gitu? Jadi sebenarnya bang terjun itu beda-beda bang. Gitu. Jadi ada ketinggian sampai 25.000 feet. Itu kalau dihitung di meter itu gimana? Kalau 25.000 feet itu berarti kurang lebih sekitar 8 kilo lebih bang dari bumi ke atas, jadi dari permukaan itu. Jadi ya kalau ya itu kan tapi itu kita pun terjun itu bang, istilahnya kalau 25.000 feet itu kita memakai alat gitu, jadi beda-beda bang. Nah, jadi kita terjun 25.000 feet itu kita memakai oksigen. Gitu, karena kita juga dibekali dengan biasanya kita itu bang, kalau kita pakai itu yang 25.000 itu pada saat melaksanakan terjun di daerah istilahnya kan kita melaksanakan penyusupan di daerah tertentu. Jadi pun kita kadang melaksanakan terjun itu malam hari, itu jam 2, jam 1. Jadi ya kan hanya bunyi pesawatnya saja, taunya sudah ada orang yang lompat gitu. Jadi diketahui. Jadi sebelum kita lompat, kita pakai oksigen dulu gitu. Nah, jadi kita udah dibekalin dulu bang. Nah, jadi yang sering kita melaksanakan kalau seperti harpuan, seperti kemarin pada saat kami kibarkan bendera itu bang, istilahnya kan salam Yahobu itu di ketinggian 12.000 feet. Berarti sekitar berapa kilo tuh? Kurang lebih 4 kilo bang. Kilometer ya? 4 kilometer. Gitu. Bujibwa itu alat parasut ya? Iya. Kalau buat kita terbang terjun paling itu ya, saya kurang paham ya. Itu beratnya berapa kilo itu? Tergantung juga bang, karena payung itu beda-beda bang. Beda-beda ya? Beda-beda. Ada yang ringan, ada yang berat. Jadi dia ada payung cepat, ada payung lambat, gitu. Jadi makanya kalau seandainya kita itu bang, setelah kita melaksanakan
pendidikan. Jadi kita harus memilih bang, kita ini arahnya kemana gitu. Jadi kita nanti di satuan juga ada senior-senior juga diajarin gitu. Jadi ada payung cepat ini bang, biasanya kita itu dipakai untuk kita istilahnya lebih, kalau seandainya di perlombaan bang ya, itu untuk ikut lomba gitu, kita lebih adalah bekerja sama di udara gitu. Jadi istilahnya kan kita ada beberapa materi itu yang sering dipakai itu adalah payung sport gitu. Nah, jadi kebetulan kemarin saya juga agak rawan-rawan bang, karena itu kan kecepatannya itu luar biasa. Akhirnya saya pakai payung akurisi, yaitu ketepatan mendarat gitu. Beratnya itu mungkin di atas lebih 10 kilo lah. 10 kilo. Nah, jadi kita sudah menyiapkan gitu, sebelum kita terjun kita lipat sendiri gitu, karena jangan nanti istilahnya kan emang bisa kita pakai orang lain bang, tapi kita lebih yakin dengan lipatan kita sendiri gitu bang. Perasaan di udara itu gimana cek? Ketika melihat ke bawah itu gimana? Nah, ngeri nggak sih? Sebenarnya sih bang, kalau dibilang bang ya, itu manusiawi lah bang. Itu jangankan itu bang, dari ketinggian 10 meter aja kita lihat ke bawah kita takut bang. Itu jangankan itu, orang gila aja kalau seandainya disuruh lompat 10 meter pasti dia juga gila. Mikir juga dia gitu. Jalan pun, apalagi orang gila bang, dia jalan nih ada jurang pasti mikir dia bang gitu. Mikir dia pasti kan nggak mau lewat. Tapi semuanya itu bang karena kita pendidikannya dulu itu kan istilahnya kan namanya itu ada paku bumi bang. Paku bumi itu jadi tangan itu bang kita kayak gini bang, gini kita pegang ini, jadi ada rumput di bawah itu, jadi kita pegang kita diputar. Jadi seperti apa nanti kita di udara itu mau guling mau ini ya tetap kita nggak pusing gitu. Jadi awalnya itu sebenarnya emang takut bang, saya juga takut bang. Ya kita naik pesawat bang gitu, taunya lompat, aduh ini gimana? Ya ini juga saya udah ngejalanin pendidikan ya mau tidak mau gitu. Naik pesawat tidak dibayar kan? Ya harus lompat kan gitu bang. Gitu saya caranya nyampe di bawah sana dengan caranya lompat gitu. Nah akhirnya kan awalnya sih bang takut bang. Takut gitu. Takut untuk melaksanakan. Tapi setelah saya mendapatkan apa itu namanya cara-caranya bang ya, istilah tekniknya untuk melayang di udara itu seperti apa, dan sudah tidak takut bang. Karena iya, jadi malah kita terjun itu makin lebih hobi bang. Gitu makanya tadi saya bilang itu terjun itu sebenarnya itu bukan ini bang, tapi itu olahraga, termasuk dalam pekan olahraga juga. Jadi makanya saya bilang tadi anak-anak NIAS pun yang ada hobi bisa bang gitu untuk jadi atlet dan segala macam, apalagi dengan sekarang perkembangan sekarang bang dilengkapi dengan wind tunnel gitu. Wind tunnel itu bang semacam kita di udara juga, cuman dia ada angin dari bawah. Kita ya kan ada suatu ruangan seperti tabung dia bang, tapi di bawah itu kayak ada blowernya itu bang, jadi dia dihidupin itu ada tekan-tekanannya. Jadi kencang sekali bang, jadi kita berlatih juga di situ, gitu. Nah jadi emang dasarnya itu saya takut bang, tapi lama-lama sudah saya menemukan itu, akhirnya kan udah nggak ini lagi gitu. Malah kalau seandainya kita terjun itu bang ya, harpun itu kan sekali itu 4 sorti. Nah kalau bisa 4-4-nya naik terus, gitu. Jadi ketika misalnya kan keluarga abang di kampung atau orang tua dengar besok jadwal terjun nih, kira-kira perasaan keluarga gimana? Ada nggak rasa was-was atau apa gitu? Ya emang pada dasarnya itu sebenarnya juga takut bang, takut. Dan pada saat pun saya berangkat pendidikan itu juga orang tua itu
melarang. Gitu, nggak setuju. Karena kenapa? Itu kan jangankan itu bang, istilahnya kan terjun para dasar saja yang hanya 600 meter, mereka takut. Terus gimana nanti kamu di ketinggian berapa kilo gitu. Nah, cuman yang satu tadi bang yang saya bilang itu kita punya motivasi tersendiri gitu. Karena saya lihat di awalnya di Brigif 17 itu bang, satupun orangnya yang berada di Brigif 17 khususnya bang, yang di Brigif 17 nggak ada yang sudah berkualifikasi free fall atau terjun bebas militer. Jadi keinginan saya itu menggebut-gebut gimana caranya gitu. Saya harus bisa, Makanya tadi saya cerita itu dari kami berapa orang itu bang, apalagi umur bang ya, udah 29 tahun gitu. Ya harus bersaing dengan yang masih muda. Yang umur 20 tahun, 22 tahun. Ya, saya kan harus gitu karena punya tekad tadi gitu. Nah, kalau bisa sekali jadi. Boleh nggak, Cik? Saya pinjam perasuknya dari Jakarta buat pulang kampung kalian saja. Ya, nggak apa-apa bang, kalau seandainya bang ada nyali aja. Cuman beda bang, kalau seandainya kan kita itu kan terjun itu bang, itu kan ada tahap dasar, ada juga tingkatannya. Jadi kalau dasar itu tadi seperti saya bilang abang itu, ya kan payungnya atau parasutnya langsung ngembang sendiri. Tapi kalau kita yang itu free fall itu buka sendiri. Ya? Nah, karena kita juga dibekali dengan altimeter. Altimeter itu bang untuk pengukur ketinggian. Bisa kan bang Cik? Dengan ketentuan untuk membuka payung itu di ketinggian berapa sih? Nah, jadi sebenarnya kalau di payung itu bang ada otomatnya. Gitu. Jadi kalau kan sudah disetting itu bang, itu kalau nggak salah itu otomat itu dari Amerika bang. Jadi itu mahal itu bang. Jadi jangan sampai otomatnya itu pecah. Dibuatnya dari luar tentu ya? Iya, nggak ada bang. Itu jadi dia itu di ketinggian itu 3000 feet itu harus sudah opening. Jadi kalau hitungan itu bang, saya kan 3.500 sudah cabut payung. Udah ini itu cabut strawway-nya, opening langsung ngembang. Paling nanti ngembangnya dia 3.000. Jangan sampai melebihi 3.000 atau turun ke bawah gitu. Maksudnya kan melebihi itu 2.800 ke bawah, jangan. Karena itu nanti otomatnya itu langsung meledak dia bang. Habis itu payung cadangannya mengembang. Jadi bukan payung utama. Jadi di payung itu bang ada dua. Itu ada utama dan cadangan. Gitu. Kalau seandainya kita nyambut payung utamanya tidak ngembang, berarti kita buka payung cadangan. Gitu. Masih ada. Nah, berarti kalau seandainya dua-duanya berarti ya wala alam gitu. Ya kan seember jadinya. Ya, jadi itulah. Ya kan? Semua kita serahkan kepada yang ini. Jadi kita kalau free fall itu bang, istilahnya kan kita sering dipakai bang ya, istilahnya kan di ketinggian 12.000 feet. Nah, kita lompat, bisa nanti 4.500 atau 4.000 kita sudah open ya. Atau week off baru cabut payung gitu. Jadi ada dua itu, ada strawway dan ada pakai handle. Kalau yang handle itu yang masih di sini. Nah, kalau strawway itu yang udah mahir-mahir, ya kan kami pakai strawway. Jadi ngambilnya dari pantat gitu. Jadi tarik dulu, lempar kayak gini, lepas langsung dia kebuka itu payungnya itu. Dengan Abang Jibua membuat salam ya aku, itu kan khas kita sebagai anak Nias mengudara di langit Indonesia. Harapan Abang Jibua sebagai putra daerah Nias yang sekarang bertugas di militer, gimana Bang Jibua? Jadi harapan saya sih bang, kedepannya kalau bisa ada generasi atau anak-anak muda yang anak Nias yang berkeinginan gitu untuk ini kan olahraga bang ya,
olahraga, untuk berkeinginan untuk mengikuti pendidikan terjun bebas militer. Itu jadi nggak menutup juga kemungkinan ke depan Bang, istilahnya kan dia ikut event lomba seperti PON, kan itu kan di PON itu juga ada perlombaan terjun payung. Nah, termasuk juga ya? Termasuk di situ Bang. Ya setidaknya kalau seandainya nanti ada Nias yang berkeinginan nanti, ya mungkin nanti bisa kita kasih tahu jalan, kita bantu itu supaya satunya juga Bang, dia bisa memberikan apa itu namanya, kebanggaan kepada jangankan itu kepada Nias Bang, tapi diri sendiri dan keluarga dulu. Gitu Bang. Jadi perasaan Bang Jibua dengan membawa salamnya Ahou di udara sebagai anak Nias dari militer, bagaimana Bang Jibua? ya saya sendiri sih Bang, saya kan punya kebanggaan tersendiri Bang. Gitu, karena masih saat ini Bang masih belum ada anak-anak Nias yang pernah saya lihat, itu belum pernah ada Bang yang bawa itu, walaupun juga ada saudara-saudara kita dari Kopassus Bang ya yang udah berkualifikasi free fall, belum pernah Bang. Tapi kita mendoakan Bang supaya saudara-saudara kita juga yang lain bisa, mungkin akan lebih baik dari situ Bang. Gitu. Jadi untuk ke depan juga gitu, budaya Nias kita ini bisa kita mempromosikan Bang ya, mempromosikan baik dari udara ataupun dari mana kan ya, mungkin kedepannya lebih apa itu Pulau Nias kita itu yang kita cinta itu makin maju Bang. Itu baik dari budayanya, wisatanya. Nah, mungkin juga itulah suatu motivasi kita itu di anak Nias yang berada di perantauan ini, gimana caranya Pulau Nias itu atau apa itu namanya, kampung halaman kita yang kita tinggal itu, setidaknya nanti kita pulang kita memberikan gambaran untuk lebih maju gitu Bang. Bang Jibua, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menerima kita berkunjung ke tempat Bang Jibua dengan keramahannya, bukan dengan alam militer. Sama-sama Bang, itu kan nggak mungkin juga ini di rumah Bang. Jadi kalau di militer itu beda Bang. Sekarang kan saya pakai ini gitu, preman gitu baju. Jadi kalau udah kita bisa memposisikan Bang gitu, dimana saya Dina, dimana untuk keluarga. Jadi nggak semuanya kita pukul rata, tidak Bang gitu. Baik Bang Jibua, sebagai ucapan terima kasih kami sangat terima kasih kepada Bang Jibua sudah bisa berbincang-bincang di channel kita Serba-Serbi Kehidupan, dan kami juga mendoakan apalagi Bang Jibua juga sebagai rohaniawan di Makostrat saat ini, kiranya melalui kehadiran Bang Jibua juga di tengah-tengah aparat penjaga keamanan negara menjadi diberkati Tuhan. Amin. Keluarga, salam untuk keluarga Bang Jibua, kiranya Bang Jibua nggak lama lagi naik pangkat lagi. Amin. Baik Bang Jibua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari Serba-Serbi Kehidupan mengucapkan terima kasih. Baiklah teman-teman, demikianlah perbincangan kita dengan abang kita, Analisa Jibua, penerjun payung yang membawa salam Yahoo dari udara. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Salam Oniha. Yahoo.